Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Iya, Pak. Suatu kebanggaan bagi saya bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya sebagai peserta CGP Angkatan 10 akan mendisiplinasikan atau menjelaskan mengenai budaya positif. Baik, apakah makna dari budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Nah, sebelum kita ke materi, apakah Bapak pernah ataupun Ibu mendengar kata budaya positif? Pernah ya. Pasti kita juga sudah menerapkannya di sekolah ataupun di kelas kita masing-masing ya. Jadi coba siapa yang bisa menyebutkan satu kata saja tentang makna dari budaya positif? Budaya positif itu tentunya positif hal-hal yang baik ya kan, kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan, tentunya perbuatan yang positif. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi hal ini sudah kita lakukan sementara di sekolah. Namun kita tidak menyadari bahwasanya hal itu merupakan suatu hal yang menjadi budaya positif ya di lingkungan sekolah kita. Nah, di sini terdapat perubahan paradigma tentang pembiayaan. Pertama, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Artinya di sini kita mengajak murid itu dari hal yang sepele saja. Kita di sekolah, di kelas, kita membagikan jadwal untuk piket. Satu orang mendapatkan giliran satu kali dalam seminggu. Nah, dari situ kita dapat mengerti tentang siswa tersebut apakah sudah bertanggung jawab atau belum. Nah, ataukah tunggu dulu kita perintah baru mereka mengerjakan tugasnya. Berarti itu belum menjadi budaya yang positif ya. Masih perlu lagi ya pembinaan dari kita sebagai seorang guru ya. Nah, itu dari hal yang paling mudah saja. Kemudian yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, jadi kita sebagai guru kita bisa mengingatkan apabila ada siswa kita, murid kita yang tidak melaksanakan tugasnya, kita ingatkan saja supaya dia bisa lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya tersebut. Lanjut. Nah, di sini ada paradigmanya, rumus paradigma. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, kemudian yang tugas rekan B boleh membujuk ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan si A tadi ya, dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, bahkan memarahi, menggoda, menggelitik dan sebagainya ya. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Oke, saya minta 2 orang guru untuk menjadi berperan sebagai A dan si B. Silakan, siapa yang bersedia? Oke, Pak, Pak ya. Iya. Pak Syafri menjadi si B. B ya. Perayu. Jadi si A. Oke, kita coba. Tadi dikatakan ya, ini Pak dikatakan. D.
Oke, Pak Reja ini mengepalkan tangan seolah-olah tangan Bapak itu adalah benda yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga. Sehingga Pak Reja ini tidak mau membuka kepalan tangan Pak Reja karena bisa mempengaruhi tentang kehidupan Pak Reja. Sedangkan Pak Syanturi tadi dengan segala cara tadi ya dibilang ya, dikatakan itu bisa membujuk, menghardik, bahkan menggelitik dan marah. Bagaimana caranya supaya si A tadi, Pak Reja tadi mau membuka kepalan tangannya. Oke Pak, silakan Pak. Halo, Reja. Ya. Ada apa di tanganmu, Ja? Ada lah. Yang berharga lah ini. Jam, Jam. Biar orang lain nggak tahu. Nanti lama-lama bisa tangan Reja jadi gempolkan gitu terus, genggaman terus. Tidak baik loh kalau tangannya digenggam terus mulu. Oh, berarti ada sesuatu nih. Coba cara lain Pak. Boleh dong saya lihat. Oh ya, tapi nggak nampak isinya ya Reja. Memang dia misteri itu dia. Aku ada uang loh, Jan. Bisa nggak kita beli es? Berapa itu bang? Ya, cukuplah kita dua beli es krim. Bagi dua bisa lah. Reja bisa pegang duitnya ini nggak? Pakai tangan kanan megangnya duit saya. Di sebelah kanan kayak gini bang. Oh iya ya. Tapi kata orang tua saya kalau terima uang itu harus pakai tangan kanan loh. Ayolah, tangan kanan gunakan, nggak baik tangan kiri. Nggak usah nerimanya. Iya ya. Oh, saya tambah lagi. Saya tambah lagi nih ada mainan saya baru beli ini. Mainan game baru nih. Nah, Reja nggak tertarik lihatnya ada game baru nih. Ayo kita pegang dua dia. Reja pegang sebelah sini sama yang sini. Bisa nggak ya? Masalah bang. Ini udah dijaga. Kenapa ya? Nggak tergoda nih dengan game baru. Lagi viralnya nih. Lagi asik nih orang mulai ini. Lagi nggak fokus aja bang. Aduh, Reja. Jangan gitu, Ja. Ayolah. Masa nggak kawan gitu? Nanti saya kasih sama orang lama. Gimana? Aduh, Ja. Tolonglah. Apa sih aku mau tahu lah. Nanti kita pergi ke Delimas lagi lah, berenang-berenang, makan sekesukaan Reja lah. Aku mau tahu lah. Aduh, penasaran kali lah, Ja. Juga apalah. Sesuatu yang berharga bang. Nggak bisa Aduh, semua. iya. Oke, tepuk tangan. Ya, baik. Ternyata si B belum berhasil membuka kepalan tangan dari si A tadi ya. Nah, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Mengapa? Karena ada alasannya ya Pak Reja ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Iya, tetap ya. Juga ada alasannya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau kepalan tangan? Pak B atau si A? Si B atau si A? Si B atau si A? Si A, artinya diri kita sendiri. Baik, terima kasih Pak. Silakan. Ya, kita lanjut lagi. Baik. Kita lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasannya tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Anak itu kodratnya terbagi dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Apakah sama ketika kita SD zaman dahulu, zaman kita waktu SD dulu dengan sekarang? Sudah berbeda. Apanya itu berbeda? Zamannya, ya. Itulah dia. Jadi kita sebagai guru harus menyesuaikan kodrat anak-anak kita, ya, yang ada pada masa sekarang ini. Dan kita adalah menuntun. Menuntun itu siapa yang bisa menganalogikan? Menuntun. Menuntun itu kita di depan atau di belakang? Di depan. Menuntun. Di depan atau belakang? Menuntun. Iya. Guide. Iya. Ya. Jadi tugas kita itu menuntun. Jadi apalagi kita guru SD ya, menuntun anak tadi untuk menemui
kodratnya, baik itu kodrat alam ataupun kodrat zaman sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Nah, ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Oke. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala, dan ini tadi ya, tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi Pak Reja tadi mempertahankan kepalanya tadi karena ada alasan yang benar-benar dia jaga. Ya, walaupun Pak Janturi tadi merayu, bahkan tadi hampir emosi Pak ya, tidak juga berhasil mempengaruhi Pak Reja agar buka kepala tangannya. Nah itulah dia, kontrol diri kita ada pada diri kita sendiri. Ya, nanti ada pengaruhnya. Pengaruh dari mana? Dari luar, bisa, dan dari dalam juga ada. Ya, banyak intrinsik dan ekstrinsik. Kita lanjutkan perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguasaan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak ya, stimulus respon dan teori kontrol. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian yang teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan, ya, tujuan dan atau alasan, ya. Yang ketiga, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kemudian di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ada pikiran kita untuk menang atau kalah. Sama ya, di teori kontrol juga menang atau menang ya. Kalau dia tidak ada kalah, dia tetap menang ya. Karena kontrol itu berasal dari diri kita sendiri. Baik, apa makna disiplin? Kalau dengar kata disiplin, kira-kira dalam pikiran kita itu ada kepikiran kata apa? Disiplin. Tepat waktu, teratur, jujur, ada lagi terarah, ya terarah. Nah itulah masing-masing kita memiliki versi yang macam-macam ya mengenai disiplin. Semuanya benar, cuman tergantung dari pemikiran kita ya. Nah ini dia, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, dari kata disciplina ya, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Ini Socrates dan Plato ini ya filosofi yang kita pelajari waktu zaman SMA dulu ya. Kemudian yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang keempat, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah ya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, jadi makna disiplin. Nah ini dia. Pengertian disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi itu tadi kendalinya berada pada diri kita sendiri, ya. Mengontrol juga tergantung pada diri kita sendiri. Memilih tindakan yang mana kita, tergantung pada diri kita sendiri. Apakah termasuk yang bertanggung jawab atau tidak. Nanti di situ ada teori restitusi ataupun
teori kontrol yang akan melanjutkan dari disiplin tadi. Contoh di dalam kelas kita sebelum setelah memasuki ajaran baru, di awalnya kita membuat suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Bapak Ibu ada yang sudah membuat di kelasnya masing-masing? Sudah ada ya. Itu kita buat berdasarkan dari masukan dari murid sendiri. Nah, karena nanti mereka sendiri yang akan melaksanakan atau menerima konsekuensi apa nanti yang diterima ketika mereka tidak melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi. Ya, itulah dia. Itu adalah contoh dari yang sederhana di kelas kita masing-masing. Kita lanjut lagi, makna dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini nilai-nilai ini ada pada karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa, Bapak Ibu? Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, contoh profil pelajar Pancasila. Beriman, mandiri, kreatif. Oke, kita ulang lagi ya. Kita jangan lupa minum ya. Oke. Yang biasa aja ya. Kita tutup dulu ya. Baik ya, tepuk profil pelajar Pancasila. Beriman, kebenaran, gotong royong, mandiri, kreatif, nalar kritis. Baik ya. Itu baik ya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Yang nilai-nilai kebajikan ataupun sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai. Yang tadi sudah disampaikan pada penyusunan visi ya tadi di awal tadi. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi ya ini dia. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianutnya, sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Mandiri, artinya siswa tadi sudah mampu mengerjakan tugasnya masing-masing tanpa ada lagi perintah ataupun teguran dari guru, ya dan sebagainya ya. Kita lanjut. Ini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman yang ada, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi dalam diri siswa itu dia tidak menyapu itu takut dihukum dia, karena takut gak siap PR, bukan karena kesadaran diri, tapi karena takut dihukum. Nah, hukuman ini kalau bisa mulai tidak ditiadakan di sekolah-sekolah. Namanya berganti apa? Konsekuensi. Artinya kita buat kesepakatan tadi keyakinan melanggar apa konsekuensinya. Nah, tidak lagi mencuci menyikat kamar mandi. Nah, tidak seperti itu. Misalnya datang terlambat, dia 5 menit terlambat, maka dia pulangnya 5 menit lebih lama, menggantikan waktu yang 5 menit tadi. Nah, seperti itu dia contohnya, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini anak-anak SD suka ini. Ayo siapa yang ngumpul duluan, nanti bapak kasih bintang contohnya, dikasih atau makanan atau dikasih nilai yang tinggi. Nah itu dia bukan karena kesadaran diri, tapi karena ingin mendapatkan sesuatu seperti imbalan. Nah ya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah ini baru namanya motivasi internal yang ada pada diri sendiri. Dia memang sudah sadar, sudah terbuka pikirannya. Nah, ini dia. Kita harapkan ada di nomor 3.
ya. Dia mengerjakan tugas itu karena memang sudah kewajibannya. Nggak berubah-ubah. Ya. Ada yang itu modelnya. Itu Itu tantangan bagi kita kan, itu aja. Itulah. kita kasih motivasi. Nanti kita akan melakukan namanya segitiga restitusi. Ada nanti cara-caranya bagaimana supaya yang kita harapkan itu anak itu bisa berubah dari yang tadinya masih negatif jadi positif. Nah, seperti itu dia. Ya, ini adalah permasalahan yang umum ya dihadapi oleh guru. Dan orangnya memang gitu aja. Orangnya gitu aja memang. Itulah dia. Sudah kodratnya berarti kan. Sebagai guru kita harus bisa mengerti kodratnya. Ya. Ada yang tengah-tengah bacaannya apa itu Bapak Ibu? Survival. Bahasa Inggris itu bacaannya gimana bacanya? Survival. Artinya bertahan hidup. Itu lihat kebutuhan dasar manusia. Ngapain dia supaya bertahan hidup? Makan, minum. Supaya bisa makan dia ngapain? Bekerja supaya bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kalau pada masa kita ini dia ada namanya sandang, pangan, papan. Masih ingat kan Bapak Ibu kan? Sandang itu apa? Sandang itu pakaian. Pangan, makanan, papan. Tempat tinggal. Kalau kan masih papan, makanya papan, ya kan? Nah, itulah dia. Ini masih ada hubungannya dengan yang iya. Kemudian apa lagi tuh kebutuhannya? Ada penguasaan, bintang, kebebasan dalam mengenai buku-buku ini cuma lambang-lambang biasa aja, bukan berarti itu lambang ya. Kemudian ada kesenangan, ada cinta kasih ataupun diterima. Nah, itulah dia. Ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Inilah dia kebutuhan murid kita yang akan kita penuhi. Dia merasa diterima nggak di kelas kita? Kadang-kadang ada anak itu nggak mau sekolah. Kenapa? Karena ada bully di kelas kita. Ada kawan yang masih mengejek anak tersebut, ya bisa mengejek orang tua atau segala macam. Nah, itulah yang mau kita atasi, ya. Agar apa? Kenapa? Agar kebutuhan dasar dia terpenuhi dan dia bisa tetap untuk datang ke sekolah dan seterusnya ya. Kesenangan ini sering kita temui nih, kesenangan. Anak itu memiliki kesenangan. Ada yang senang nyanyi, ada yang senang menggambar, ada yang senang bercerita. Kalau belajar itu serius kan bercerita aja. Memang itu kesenangan dia ternyata. Kesenangan dia memang itu. Itulah PR kita. Ya, ada yang diem aja, sukanya melukis meja, dinding. Nah, itulah mau kita arahkan. Kesenangan itu kan. Ada yang ketika belajar bernyanyi dia. Nah, itulah dia kesenangan. Cuman kesenangan tadi nggak kita larang, cuman kita arahkan. Waktunya kapan gitu kan? Ya mungkin ketika belajar dia cerita-cerita, dia bisa mengganggu yang lain. Nah, kita salurkan kepada waktu yang lain. Nah, seperti itulah dia kira-kira ya. Jadi intinya kebutuhan murid itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Tidak sama semua ya. Baik, ini ada cerita. Siapa yang bisa membacakan Bapak Ibu? Satu orang. Oke, Bu Siska, silakan. Ibu Ani, guru kelas 5 SD, pelita hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Oke, siapa yang bisa menjawab? Ibu Ani, guru kelas 5. Dia bingung menghadapi salah satu muridnya, namanya si Agus. Dia seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan cara paksa. Iya. Ada ya mungkin ya salah satu tinggal kita ya. Nah, Bu Siska bagaimana Ibu
menghadapi siswa yang seperti itu? Apa yang ibu lakukan? Yang biasa ibu lakukan? Ya, Iya. persis lah ya. Iya. Fokus dari Mirip-mirip. mirip lah ya. Ah. Kasusnya seperti itu ya. Kalau aku ya memang dibimbing, cuma karena anak ini kurang sosok apa ya, kasih sayang dari ayahnya. Jadi dia kayak apa ya, di rumah itu dia nggak dapat kasih sayang. Oh gitu. Di rumah itu dia mamanya sibuk bekerja 24 jam, opungnya pun sering marahin dia, namanya nggak ada sosok ayah. Ayah itu kan sangat perlu di rumah itu. Nah, kalau ada ayah, apalagi laki-laki, dia akan tunduk, taat, dengar gitu. Jadi aku sering tanya tuh, kenapa kau suka mengulang? Aku suka bu. Kenapa kau suka? Iya di rumah. Ya ini lah bu, nggak ada kawanku. Oh ya udahlah. Jadi seperti itu. Paling aku arahkan, aku bimbing. Ya. Tapi kalau udah ngenes sekali, Nah itu yang tidak boleh ya. Oke. paling opungnya pun Iya. opungnya bilang aku nggak tahu lah bu. Udah lah bu, terserah ibu lempar bola aja. Sebenarnya yang dilakukan oleh Bu Sista itu sudah benar. Ya. Iya. Cuma yang di akhir-akhir masih kurang sabar. Iya, sering Gitu gitu aja, ya. ya. Iya. Nuansa sabarnya udah hilang. Iya. Mungkin Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Ada nggak kira-kira yang apa sih yang kita lakukan jika menghadapi murid yang seperti ini? Ada juga ada Pak, Iya Bu Otak, silakan. adanya sama dia. Iya. Cuman dia mau ngambil makanan temannya. Kenapa? Karena jahilnya. Ada sama dia, bisa orang tuanya, dia tapi sering ngambil makanan kawannya. Bukannya Sebenarnya ada ya. Karena jahilnya. Jahilnya ya. Bukan karena kekurangan tadi Iya, ya. bukan karena kurang, tapi jahilnya aja menjahili orang. Jadi Ibu, apa yang Ibu lakukan? Dia kalau kayak gitu Pak, paling dinasihatin, dimarahin. Kalau enggak, sekali kita kasih. Besoknya itu plastik kita kasih Pak, plastik kosong. Kalau aku gitu, pernah sihati Pak, sekali kasih aja makananmu. Kedua kali kasih plastik yang kosong itu sama dia. Ibu sudah pernah menanyakan alasannya apa kira-kira? Suka buat dia. Itu aja alasannya. Iya. Buat masak. Jadi tapi caranya mengganggu orang lain ya kan. Ada lagi kira-kira? Oke ya, lanjut ya. Oke, ini dia jawaban tadi. Bisa aja lebih dari satu alasan kan? Ini yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Nah, yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan. Nah, itu seperti ibu apa tadi ya, si Otang ya. Nah, kemudian yang ketiga, Agus adalah dia merasa hebat. Pengakuan atas kemampuan dia ya. Kalimat ke-1 berarti. Kemudian apabila dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, itu termasuk kebutuhan akan pilihan. Dia nggak suka menunya itu, kan banyak anak kita gitu ya, apalagi sayur-sayuran. Dia maunya yang itu, makanya dia ambil punya kawannya. Kemudian tidak instan ya. Yang terakhir, Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya, sama juga seperti Ibu. Apa tadi yang mirip ya dengan yang kedua tadi ya. Karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan, sedangkan mengganggu temannya. Nah, bila dia mengenai kasus si Agus tadi, jadi kita harus menanyakan alasannya itu apa, kebutuhan apa sebenarnya yang dia belum terpenuhi pada dirinya. Nah, setelah itu kita tahu kebutuhannya apa, kemudian kita bisa melakukan tindak lanjut agar tidak terulang lagi. Nah, contohnya apabila yang pertama ini, Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kita harus ngapain? Iya, seperti Bu Siska tadi, komunikasi dengan orang tuanya. Kalau nggak ada orang tuanya, ya, walinya lah, siapa kan? Bisa opungnya, bisa neneknya, bisa kakeknya ya. Nah seperti itulah kita sebagai guru. Kita ini harus mengerti, memahami, jangan langsung
marah, emosi. Kita kan nggak tahu alasannya itu apa. Kita nggak tahu alasannya apa. Setelah kita tahu alasannya, maka kita tahu langkah apa yang kita lakukan. Oke, ini dia ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Oke ya. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekarang di posisi mana? Penghukum. Ayo tidur. Posisi mana? Yang mana? Yang mantaunya yang mantau-mantau aja ini. Atau teman? Diajak apa? Seperti teman. Atau pembuat merasa bersalah. Kamu nggak boleh begitu. Nanti dimarahin apa itu kepala sekolah. Jangan belajar anak ya dari sekolah ya. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Nah, seperti itu. Yang mana ini coba? Sekarang masih banyak sebagai penghukum. Ya. Jadi Jadi ini kalau kita memberikan sanksi itu kita hukum anak, ya kan responnya nanti dia menolak. Jadi kalau kita buat berarti ke teman, kita dijadikan alat sepedanya gitu. Jadi kayaknya tuh bingung gitu. Jadi kalau kita kayak mana gitu kan kita agak biasa supaya lebih akrab. Tapi keberapaan anak itu dalam menyikapinya. Karena kita marah. Masing-masing posisi kontrol ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau posisi teman tadi itu kekurangannya. Dianggap kita ini sebagai sebaya. Ya. Jadi kita ini harus tahu. Awalnya kan kita ini waktu sekolah ini waktu tahun ajaran baru kita harus tahu namanya asesmen awal. Kita tanyakan kalau dia kelas 1 mesti dari awal memang dari nol kan. Kalau kelas 2 bisa komunikasi dengan guru kelas 1. Sini bagaimana. Nah, ketika dia membuat suatu kesalahan, tengok juga ini kira-kira sikapnya seperti apa nih, yang mana nih, posisi mana nih yang cocok untuk dia nih. Tapi jangan sebagai penghukum. Itu yang tidak diperbolehkan kalau sekarang. Dari di lapangan, nggak boleh. Cuci kamar mandi, kutip sampah, ternyata nggak boleh. Jadi kita sesuaikanlah kalau kelas 1 kira-kira sebagai apa dan orangnya itu siapa kita sesuaikan. Nah, untuk yang terbaik posisi mana Pak? Yang terbaik adalah posisi manajer. Dipanggil, ditanya, udah tahu salahnya apa, udah tidak ulangi lagi. Kalau ulangi tahu kan konsekuensinya apa. Nah, itu dia kesepakatan kelas tadi, keyakinan. Itu perlu kita buat di kelas kita. Jadi dari mereka, ya untuk mereka juga. Nah, seperti itu dia. Nah, nanti kalau misalnya ada permasalahan kita pakai segitiga restitusi. Nanti kita akan pelajari. Ya, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Ini dia. Ya. Nanti saya share ke grup WA kita biar bisa kita baca ya. Ini ada jelas. Oke, ada masukan boleh saya kita print. Boleh Bu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat rasa kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum, ayolah lakukan demi ibu bapak. Sebagai teman, pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita serahkan sama dia kalau manajer ini. Kamu selalu yang paling terakhir. Tuh lihat contoh-contohnya. Oke, budaya positif, ya. Ini dia. Peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif bahwa dia ada budaya positif. Kebudayaan apa? Kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi budaya di sekolah atau di kelas kita. Awalnya apa yang itu yang pertama? Peraturan, kemudian keyakinan. Jadi setelah hari ini kita harus bisa membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Ya, memang begitu sekarang cara untuk bisa kita mendisiplinkan anak-anak kita.
dengan budaya positif tadi ya. Tujuannya adalah budaya positif. Lanjut, nih keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi jangan ada lagi yang beda-bedakan suku agama. Ya Bapak Ibu ya, karena sekolah kita adalah sekolah umum. Siapapun boleh sekolah di sini asal memenuhi persyaratan. Seperti kelas 1 yang baru masuk kemarin kan, ada peserta kan Bu Ida ya. Usianya minimal 6 tahun ya. Usia 6 tahun ataupun 5 tahun lebih sekurang-kurangnya 5 tahun 7 bulan. Itu pun ada syarat-syaratnya, ada sertifikat yang menyatakan bahwasanya dia bisa masuk atau layak masuk ke sekolah ini. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya belum ada sertifikat itu, gurunya yang kewalahan. Kembali ke kita juga kan, nggak mesti dari sekolah TK, nggak mesti ya. Kayak tadi ada kasus, Bu anakku nggak sekolah TK, tapi dia les apa? Nggak apa-apa. Karena di TK itu bukan satu persyaratan untuk masuk kelas 1 SD. Ya. Ini ada menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam diri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau kita sudah timbul rasa disiplin kita, ya udah gampang aja kita. Oh hari ini nyapu udah dengan cepat, ya kan? Hari ini pikir. Oh ada tugas dikerjakan sebelum malam hari sudah dikerjakan sama dia, karena dia sudah timbul dari dalam dirinya. Oke, lanjut. Ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya, pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sama itu ya. Oke, ini sudah ya. Sudah paham lah ya Bapak Ibu, ada yang mau tanya kan? Ya, jadi keyakinan itu kata-katanya, kalimat itu yang bisa dipahami, yang mudah dipahami anak-anak. Tidak kita menggunakan istilah-istilah yang masih belum dikenali, belum berapa seperti itu ya. Oke. Good. Ini peraturan, kemudian keyakinan kelasnya. Ya, nanti kita bagi ke grup. Kemudian ini kesepakatan kelas. Itu dia di belakang contohnya. Di belakang ya, itu bukan dari saya itu yang buat adalah siswa. Jadi ada banyak sebenarnya, ada 10. Iya, ada 10 itu ada yang sama ternyata kan, ada yang sama kita pilih. Jadilah dia mengecil, mengerucut jadi 5. Itulah dia. Yang Enggak semua dihadirkan. enggak. Semuanya menulis usulannya, semuanya menulis. Saya yang sama. Iya, yang sama yang kita satukan jadi 1, gabungkan kan. Jadi ya sudah jadi 5. Ya. Iya, jadi 5. Itu 5 sedikit, masih bisa lagi 7, 8 terserah. Kemudian setelah kita tempel, mereka menandatangannya di bawah. Bahwasanya mereka itu benar-benar ikut serta dalam kesuatan kesepakatan itu. Nah, itulah dia. Ya, jadi supaya sah dia diteken. Gurunya meneken nggak? Iya. Meneken juga. Itu yang paling pertama misalnya. Setelah itu siswanya meneken. Nah, itu bentuknya yang paling sederhana. Bisa Ibu variasikan ke bentuk yang lebih menarik lagi. Ya, lebih besar lagi supaya siswa tadi atau murid tadi tetap dia ingat ya. Nah, itu dia. Kemudian ini dia segitiga restitusi. Saya sudah membuat video segitiga restitusi dengan siswa, satu laki-laki, satu perempuan, sudah saya praktekkan ya dengan sederhana ya. Tentunya banyak kekurangan situ, nanti saya bagikan juga link YouTube-nya. Ini segitiga restitusi untuk ngapain sih? Apa sih, pernah dengar nggak Bapak ini? Belum ya? Ini untuk memperbaiki kesalahan murid supaya tidak terulang kembali. Siapa yang melakukan? Guru. Caranya bagaimana? Memanggilnya secara pribadi, melakukan
melakukan dialog, percakapan. Sudah kita lakukan, sudah. Cuman belum maksimal. Ya, sudah kita lakukan, cuman belum maksimal ya. Tahap belajar kita ya. Dengan segitiga restitusi tadi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Sadar dia dan tidak akan melakukan lagi. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dan memberikan penawaran bukan paksaan. Contohnya apa nih? Penawaran bukan paksaan. Ini kembali lagi ke kesepakatan kelas kita tadi, keyakinan kelas tadi. Penawaran bukan hanya jual beli aja penawaran. Ternyata dalam segitiga restitusi juga ada penawaran. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan contoh penawaran? Nanti kalau kamu begini, ini ya. Kita tanyakan kembali. Kamu masih ingat nggak tentang keyakinan kelas kita? Penawarannya kita, apakah kamu mau lakukan lagi? Tidak Pak. Nah, kalau tidak, sekarang kamu kerjakan tugas saya. Ya, seperti itu dia. Nah, ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini dia bentuknya segitiga restitusi. Ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itulah dia 3 hal yang kita lakukan. Makanya dia disebut dengan segitiga restitusi. Karena ada 3 hal yang kita lakukan, 3 langkah-langkahnya ya. Oke. Ini tahapannya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukannya. Kita bisa menyelesaikannya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Yang tanya siapa yang salah? Siapa yang salah? Kita nggak usah memvonis, ya. Kita di sini untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian juga kamu berhak merasa seperti itu. Iya, Bu. Pada itu ya kan, tapi kamu tidak melakukan seperti memukul. Contohnya ini masih marah-marah, bentak-bentak. Kita ini dia pancing. Padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Nah, jadi kan dia merasa enggak apa seperti itu dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Itu termasuk validasi tindakan. Yang terakhir nih, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, kembali lagi ke keyakinan kelas tadi. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Apakah pemarah atau penyabar? Dikembalikan nanti pada diri murid. Oke, refleksi. Perasaan saat ini adalah bagaimana perasaan ibu saat ini? Setelah kita mempelajari budaya positif tadi, sudah mulai mengerti ya, bahkan memahami ya. Oke, jadi kita nanti bisa mengambil posisi kontrol yang mana. Jangan lagi ada yang sebagai penghukum. Ya. Oke. Kemudian setelah mengikuti materi pengimbasan diseminasi ini, saya jadi paham bahwa iya, yang terbaik adalah sebagai manajer. Apalagi? Ternyata jadi positif itu banyak sih cara-caranya. Banyak. Ternyata kita sudah melakukan sedikitnya restitusi, cuman masih belum maksimal. Perlu lagi kita belajar lagi ya. Target saya selanjutnya adalah memperbaiki. Iya, bagus, memperbaiki supaya jadi guru yang bagus. yang lebih baik lagi. Ada yang lain selain memperbaiki tadi? Meningkatkan. Oke, membuat kesepakatan kelas, meningkatkan apa tadi Pak? Iya, meningkatkan yang sudah kita lakukan, meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Langkah awalnya tadi ya, yang pertama kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Itu memang ada di kelas kita masing-masing. Kelas Bu Indah dengan Bu Dwi sama-sama kelas 1. Sama atau beda? Beda. Berbeda karena
murid itu berbeda, karakternya berbeda. Jadi jangan pula nanti ibu yang menentukan ini ya, nggak boleh gini. Itu namanya peraturan sepihak dia. Pemaksaan sepihak. Kalau ini dia kedua belah pihak dia. Dari saya untuk saya, itu tadi ya. Jadi target selanjutnya adalah membuat kemudian memperbaiki ya supaya lebih baik lagi, dan ya tentunya mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kinerja kita sebagai guru ya. Kita juga harus berkolaborasi Bapak Ibu. Guru Tom 3A dengan 3B secara boleh yang paling terdekat aja dulu. Nggak usah sampai guru kelas 1 dengan guru kelas 6 itu karena jauh. Bisa di momen-momen tertentu. Lebih baiknya dengan tetangganya di situ ya, saling berkolaborasi, bertukar pikiran, ada ide baru di situ. Nah, buku terbaru juga nanti kita akan buat komunitas praktisi di sekolah kita, ya, agar kita lebih giat lagi ya. Ya minimal kita punya satu lah komunitas praktisi di sekolah kita ini. Untuk kita juga ada ya, untuk kemajuan sekolah kita ya, performance sekolah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah presentasi saya pada hari ini, pembahasan saya hari ini. Thank you so much ya semuanya atas perhatiannya, ya sudah memberikan waktunya untuk mengikuti acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita pada umumnya, tentunya berpengaruh pada performance kemajuan sekolah kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Itu datangnya dari saya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.